Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Dan ini konten untuk menjawab sebuah komentar atau merespon sebuah komentar dari siapa tadi. Lupa saya namanya, nanti saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini komentarnya, yaitu kalau saya nggak salah, intinya adalah buat konten hipnoterapi untuk merilekskan apa pikiran dan hati, untuk buat konten hipnoterapi untuk merilekskan hati dan pikiran agar terbebas dari insomnia gitu ya. Saya akan mencoba menjawab, saya akan mencoba merespon, tapi kembali lagi, jawaban saya nanti atau solusi yang saya berikan nanti belum tentu cocok dengan kamu ya, belum tentu cocok dengan Anda. Yang jelas ini hanya cara, nanti berhasil tidaknya tergantung kamu bagaimana untuk melakukannya, konsisten enggak. Karena ada orang yang menggunakan teknik ini karena ini individual ya, karena ini individual artinya tidak langsung saya bimbing gitu, tidak langsung saya bimbing ketemu, karena ini jarak jauh, mungkin audio atau nanti bisa didengarkan atau dicoba. Biasanya ada yang sekali langsung bisa, ada yang 2 kali, 3 kali, tergantung orangnya sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat sudah melihat video ini, pada saat sudah mendengarkan atau menyaksikan video ini, kok nggak bisa, kok tetap insomnia, kok tetap nggak bisa tidur, kok tetap pikiran ini nggak tenang, pikiran ini tetap nggak karu-karuan gitu ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, apa yang saya sampaikan ini nanti adalah sebuah teknik atau cara yang biasa saya gunakan, dan teknik ini sudah beberapa kali saya berikan kepada teman-teman yang itu ketemu face to face cara-cara ini, karena caranya juga simpel sekali dan itu banyak yang berhasil. Ada yang juga belum berhasil karena mungkin dia nggak konsisten, atau mungkin memang dia nggak niat untuk tidur, memang dia niatnya begadang gitu ya. Itu namanya bukan insomnia. Baik, tapi sebelumnya saya mau ngopi dulu biar fresh. Jadi sebenarnya insomnia itu kan gampangnya itu kan nggak bisa tidur gitu. Kita kepingin tidur tapi nggak bisa tidur. Memang orang-orang yang tahan tidur atau tidak gampang ngantuk itu ada beberapa manfaat ya. Dilihat dari segi spiritualnya, ada beberapa manfaat kalau misalkan orang itu jarang tidur malam. Tapi bagi kalian yang mungkin kepingin tidur, mungkin besok ada acara, besok kerja, besok sekolah, besok ada acara apalah, kepingin tidur tapi kita nggak bisa tidur, itu ya sulit, ya susah gitu, sumpek juga. Jadi ya perlu 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 cara atau teknik bagaimana caranya kita bisa istirahat. Kalau hanya istirahat raga kita ya gampang gitu loh. Kalau hanya istirahat raga kita tuh gampang. Suaranya dengar nggak ya? Mic-nya sudah on. Kalau hanya istirahat raga kita tuh gampang. Tapi kadang kita nggak bisa tidur karena pikiran kita ini mumet, pikiran kita ini ruwah gitu loh. Pikiran kita ini rame, pikiran kita ini banyak sekali yang kita pikirkan. Nah, pertanyaan tadi bagaimana caranya untuk merelaksasi atau merilekskan, membuat santai pikiran dan hati agar tidak insomnia gitu ya. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita niat tidur. Kita niat untuk tidur. Memang kita ingin tidur, memang kita ingin istirahat, dan memang kita tidak ingin niat untuk begadang. Jadi ya memang niat untuk tidur. Yang kedua, mengenai membuat pikiran kita tenang, membuat pikiran kita rileks, membuat pikiran kita itu lebih bisa santai agar jiwa dan raga ini bisa istirahat dengan tenang, bisa tidur gitu ya, bisa istirahat dengan santai, benar-benar tidak tidak sulit untuk istirahat. Kalau masalah badan itu kan nurut dengan kita sebenarnya. Kalau kita buat tidur ya dia tidur, kalau kita buat sender ya dia sender, kalau kita buat
berdiri ya dia berdiri, tergantung perintah kita itu badan. Tapi kalau jiwa kadang sulit, kita perlu mengetahui cara-caranya atau teknik-tekniknya sebelum kita melakukan hipnoterapi atau berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Hipnoterapi untuk merelakskan pikiran dan hati itu kan sebenarnya kita ngomong dengan bawah sadar kita. Nah, untuk ngomong dengan bawah sadar kita itu kita harus tenang dulu gitu loh. Kembali lagi kita harus tenang dulu, kita harus santai dulu, kita harus rileks dulu. Jadi ya balik lagi sebenarnya kita harus tenang. Faktanya gini, semua orang pasti mempunyai masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Faktanya seperti itu. Setiap orang pasti memikirkan sesuatu, apalagi bagi laki-laki gitu ya. Laki-laki yang sudah berkeluarga, seorang suami, seorang ayah, seorang bapak pasti memikirkan sesuatu sebelum tidur, itu pasti. Kalau itu terlalu kalau itu dipaksakan untuk berpikir saat itu juga, hasilnya akan insomnia. Bisa tidur, bisa, tapi tidak bisa nyenyak, insomnia. Jadi yang tidur hanya raganya, tapi jiwanya, pikirannya ini mumet gak karu-karuan. Bisa sebenarnya. Makanya kita harus membuat rileks dulu pikiran dan hati kita. Caranya membuat rileks dengan hipnotis adalah, atau hipnoterapi ya, menghipnotis diri sendiri atau menghipnoterapi diri sendiri itu. Yang pertama, pikiran ini kan memikirkan masalah, memikirkan tujuan, memikirkan cita-cita, memikirkan penghasilan. Sebelum kita masuk ke hipnotisnya atau berbicara dengan alam bawah sadar, terima dulu apa yang terjadi hari ini. Terima dulu apa yang terjadi hari ini. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur ini, terima dulu. Mungkin di kantor, di sekolahan, di kuliah, di nongkrong ada yang menyakiti kita, ada keinginan kita yang belum tercapai, ada orang yang mungkin membuat kita jengkel, ada orang itu disusun dulu, setelah itu diterima, dimaafkan. Maafkan mereka, maafkan diri kita. Oke, hari ini mungkin saya belum berhasil, oke hari ini mungkin saya belum mencapai atau mendapat yang saya inginkan, oke hari ini mungkin saya belum maksimal, oke hari ini mungkin saya seperti itu contoh ya. Diterima dulu. Setelah diterima ya, ini singkat, video ini singkat karena nggak panjang-panjang. Setelah diterima, oke, saya terima, saya hari ini ngapain saja, saya hari ini ketemu orang seperti apa saja, saya hari ini pencapaian saya apa saja, yang belum bisa tercapai hari ini apa saja, itu diterima dulu. Apapun itu masalah yang belum selesai diterima dulu. Yang kedua, maafkan mereka yang mungkin membuat kita berpikir ya, yang kedua, maafkan diri kita sendiri. Oke, semua sudah saya maafkan, semuanya sudah saya ikhlaskan. Saya juga memaafkan diri saya sendiri, mengikhlaskan apa yang terjadi hari ini gitu ya. Itu benar-benar diterima, setelah itu dimaafkan. Kalau bisa nggak hanya maaf, tapi diikhlaskan juga gitu. Itu diulangi dulu berulang kali. Mungkin hari pertama mungkin masih sulit karena belum terbiasa gitu ya. Kita tetap insomnia, tetap. Hari kedua dicoba lagi lah. Hari ini tadi ngapain saja, apa saja sudah saya capai, apa yang belum saya capai, itu di list semua, terima dulu, lalu dimaafkan. Kadang orang itu kalau sulit, menerima saja belum bisa, apalagi memaafkan. Dua ini saja kalau mungkin sudah bisa dilakukan, itu kita akan enak melanjutkan ke tahap berikutnya, atau menghipnotis atau ngobrol dengan alam bawah sadar. Dua dulu ini dilakukan dengan baik, dua ini dulu dipelajari gitu. Yang pertama diterima, yang kedua dimaafkan. Siapapun, termasuk diri kita. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, otomatis napas kita akan santai, pikiran kita lebih nyaman, hati kita lebih rileks. Kembalikan semua kepada yang di atas, pasrahkan. Setelah diterima, dimaafkan, sekaligus diikhlaskan, itu pasrahkan.
kembalikan lagi kepada Tuhan, kembalikan lagi kepada alam semesta, kembalikan lagi kepada eh, energi-energi alam itu, kembalikan lagi. Kalau benar-benar sudah kembali, baru ngomong, berdoa. Kalau sudah tenang, berdoa, tarik nafas panjang dari hidung, mungkin 8 detik. Tarik nafas itu 8 detik, dihitung sendiri, 1 2 3 4 5 6 7 8, tahan 3 detik, keluarkan 7 detik. Jadi keluarkannya pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas lagi 8 detik sampai 8 detik. Kalau nggak kuat dibalik 7 detik. Nariknya 3 detik ditahan, 8 detik dikeluarkan. Pelan-pelan saja. 7 3 8. Coba. Kalau masih riweh di sini, coba dari awal lagi, diterima, dimaafkan, diikhlaskan, pasrahkan. Saya tarik nafas panjang dari hidung 7 detik. Tahan 3 detik, keluarkan 8 detik. Otomatis badan kita akan rileks, hati kita akan rileks, pikiran kita juga ikut rileks. Lakukan itu. Setelah itu, kalau sudah rileks, nafas biasa, rasakan keluar masuknya nafas ini. Sudah, nggak usah dipikir, rasakan keluar masuknya nafas ini loh. Pada saat kita menghirup, pada saat kita mengembuskan itu rasakan. Sudah berdoa tadi ya, mau tidur ya, dirasakan. Nanti lama-lama akan tertidur sendiri. Mungkin awal-awal sulit, seperti yang saya katakan di awal tadi. Tergantung orangnya. Ada juga yang cepat, sekali dicoba langsung berhasil. Ada yang 2 hari, ada 3 hari, ada yang 1 minggu belum berhasil. Karena dia di awal tadi belum berhasil, belum diterima, belum dimaafkan, jadi belum bisa masuk ke tahap selanjutnya. Itu untuk mengatasi insomnia ya. Jadi insomnia itu kita kepingin tidur tapi gak bisa tidur, entah mikirin apa, kadang kita juga nggak tahu. Kalau sudah mentok, kita nggak tahu mikirin apa, langsung tarik nafas saja. Karena nggak tahu apa yang dimaafkan, nggak tahu apa yang diterima, nggak tahu apa yang kita pasrahkan gitu ya. Jadi nggak tahu kita harus mikirkan apa, tapi nggak bisa tidur, langsung tarik nafas 738, 738 itu sampai benar-benar tenang. Setelah itu bernafas biasa, rasakan keluar masuknya nafas. Itu teknik yang biasa saya gunakan dan juga sudah saya berikan kepada teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya juga banyak yang berhasil. Kalau itu belum berhasil, nanti kalau misalkan sampai 1 minggu belum berhasil, nanti silakan komen di bawah, nanti saya beri teknik selanjutnya atau teknik yang lain ya. Sementara ini dulu yang bisa saya jawab untuk yang tanya tadi. Terima kasih atas komentarnya. Nanti ada yang berhasil silahkan komen, yang belum berhasil silahkan komen juga. Nanti saya akan berikan cara hipnoterapi diri sendiri untuk menghilangkan insomnia dengan cara yang lain, dengan teknik yang lain. Sementara itu mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.